Apa yang merono alamnya hana tatupu ki cara baca Arab Melayu. Nyo kan baca walaupun baca-baca santuk-santuk kecil lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soal halaman 5 yang pertama kali dibaca tadi ya. Jika kita ditanyai orang, apa arti Islam itu? Jawab bahwa arti Islam itu yaitu menjunjung dan mengikut segala titah dari Allah dan mengikut sabda Rasulullah dan menjauhi segala larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengertian daripada Islam. Islam itu artinya apa? Islam itu yang menjunjung dan mengikuti segala perintah Allah, titah-titah Allah diikuti. Begitu juga mengikuti sabda-sabda Rasulullah. Maksudnya sunnah-sunnah daripada Rasulullah. Dan juga menjauhi segala yang dilarang baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Jadi kalau orang itu dia sudah beragama dengan agama Islam, melaksanakan Islam, berarti dia sangat menjunjung tinggi semua perintah semua perintah Allah dan semua perintah-perintah Rasulullah, dan dia menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Ta'ala. Jadi itu pengertian Islam itu simpel di situ. Nah, kalau kita lihat hadis Rasulullah, Rasul pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya. Ya, kata malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil Islam." Beritakan kepadaku apa itu Islam, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Ecek-ecek malaikat Jibril tanya kepada Nabi, ecek-ecek seolah-olah dia enggak tahu. Tapi ini sebenarnya dia bertanya supaya Nabi menjelaskan di hadapan sahabat. Karena Nabi sedang mengajar seperti ini dalam masjid Nabi di kota Madinah, tiba-tiba datang malaikat Jibril, tapi berbentuk rupa sosok pemuda tampan, baju jubah putih, kemudian ganteng kali pokoknya. Dia datang langsung di hadapan Nabi. Sahabat ramai bingung, siapa nih berani langsung masuk ke tengah-tengah, langsung di hadapan Nabi dia duduk. Kemudian tanya-tanya lagi sama Nabi. Baru Nabi kasih tahu. Begitu dia selesai tanya, dia keluar, hilang. Kemudian Nabi tanya, tahu nggak kalian siapa yang barusan tadi di depan kalian tuh? Banyak tanya-tanya tadi itu. Dia tanya Islam apa, iman apa, ihsan apa, kiamat kapan. Kalau kiamat nggak tahu, kapan tanda-tandanya kiamat. Habis itu udah Nabi jelaskan, pergi dia hilang. Baru Nabi bilang sama sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang datang di depan kalian tuh? Nggak tahu Nabi. Kan sahabat penasaran, kok ini orang langsung datang ke depan. Itu malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian kepada kalian tentang agama kalian. Bukan dia nggak tahu, cuma dia tahu jawaban. Dia ingin tanya supaya Nabi jelaskan itu yang penting-penting itu kepada sahabat. Mungkin Nabi waktu itu belum menyampaikan, jadi dipancing bertanya begitu supaya dijelaskan oleh Nabi. Itu. Jadi Islam itu ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu Islam. Yang kedua, an tuqimas shalah, kau tegakkan salat 5 waktu. Waktu dia zakat. Ada kelebihan rezeki kalau sudah memenuhi syarat itu wajib zakat, keluarkan zakat. Mata sumu Ramadan, kau puasa pada bulan suci Ramadan. Waktu hijjul baita, dan kau naik haji ke rumah Allah. Di Baitullah ini istata'ta, kalau kau sudah punya kemampuan. Ilaihi sabila, untuk berangkat ke tanah suci. Jadi Islam ini rinci di situ dijelaskan. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun syahadat sudah dijelaskan kemarin di awal buku ini. Udah habis itu tegakkan salat. Salat 5 waktu.
Jadi jangan cuma kerjakan maghrib saja. Yang rapi kerjakan maghrib. Isya lewat tidur, subuh lewat lagi, zuhur capek, sore istirahat. Maghrib, biasanya orang selalu sholat maghrib. Dah, isya lewat lagi. Itu penyakit tuh. Jadi 5 waktu selalu dia tegakkan. Kemudian dah harta udah sampai bisa ukuran untuk wajib zakat, dah sampai haul 1 tahun, keluarkan zakat. Kemudian datang bulan suci Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, nggak ada yang dia tinggalkan. Terakhir ketika dikasih rezeki lebih dan kesehatan serta kekuatan, juga perjalanan aman, tidak seperti sekarang. Masa dulu tidak ada corona, berangkat dia tunaikan. Berarti orang ini telah mengikuti perintah Allah dan juga perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah berarti umum. Apapun yang dilarang dalam agama, dia berusaha untuk hindari, dia berusaha untuk jauhi, dan tidak dikerjakan, tidak dilakukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Maka orang yang sudah melakukan hal tersebut itu berarti telah dia beragama Islam, telah menunaikan Islam, bukan cuma Islam KTP. Jadi bukan Islam KTP. Karena kalau meninggal dalam kubur nggak bawa KTP. Dalam kubur nggak ditanya, coba lihat KTP-nya, agama apa? Pas dilihat ini agama Islam, ya udah pulang kita. Dia punya KTP beragama Islam. Enggak. Malaikat itu tanya, artinya pasti juga perbuatan-perbuatan yang pernah kita kerjakan, ada yang kita tinggalkan, itu pasti akan menjadi masalah nanti di dalam kuburan. Maka banyak orang yang meninggalkan sholat tuh, malah sholat tuh biasanya masuk dalam kubur tuh diazab sama Allah Ta'ala. Nah, cuma kitanya tidak dengar. Dan kemudian soal, jika kita ditanyai orang apa arti ihsan, ihsan itu jawab bahwa arti ihsan itu yaitu berbaik cinta rasa. Berbaik cinta rasa. Ihsan itu rasa dia. Rasa itu di hati, bukan di lidah. Bukan kita rasa. Ini asam tu yuk kakak asam ni. Kau mencong tawar. Kau merasa ngelidah. Tapi rasa dengan hati. Ihsan itu, Ibu, ihsan kalau bahasa Arab tuh kita lihat kamus artinya berbuat baik. Ya. Tapi maksud daripada ihsan yang dimaksud dalam agama artinya berbaik cita rasa, berbaik cinta rasa. Hati kita ada rasa baik, ada rasa cinta kepada sesama. Serta tulus, ikhlas. Berarti tidak mengharap selain keridhaan Allah Ta'ala. Memang tulus karena Allah Ta'ala, memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita berbuat baik kepada sesama, kepada makhluk Allah Ta'ala, itu karena semata dorongan mengharap ridha Allah Ta'ala. Berarti tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yakni maksudnya menyempurnakan keelokan suatu sifat. Menyempurnakan keelokan suatu sifat. Jadi sifat yang ada dalam hati kita itu dipercantik lagi, diperbagus lagi. Dengan bagaimana? Yaitu memunculkan rasa cinta, rasa sayang kepada sesama. Jadi kalau lihat orang mabuk, sayang kita. Bagaimana sayang sama orang mabuk? Hai sayang dia itu minum aja kerjanya. Jadi kita datangi dia, kita sapa dia baik-baik, kita ingatkan dia, tinggalkanlah berbuat maksiat tuh. Kalau boleh uang yang dipakai untuk beli minum-minuman tuh, kalau dia lebih pakai untuk sedekah, bantu orang miskin, daripada pakai untuk minum hanya untuk nafsu semata. Ya, itu kita narkoba. Kita sayang kepada orang yang berbuat zalim dengan cara mencegah mereka jangan berbuat zalim, baik untuk diri sendiri maupun zalim pada orang lain. Jadi kalau kita ada rasa sayang kepada orang lain, tidak ada rasa cuek. Cuek ini artinya apa? Tidak peduli dengan lingkungan. Yang penting anak saya selamat, keluarga saya selamat, orang lain masa bodoh.
Berarti kurang ihsannya tuh. Kurang ihsan. Ada yang bilang usil. Ya, memang ada. Itulah resiko dalam berdakwah. Ibu-ibu kalau sudah mulai nampak ada keinginan untuk meluruskan orang lain, melihat ada orang salah, kemudian kita luruskan, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang tidak menghakimi orang tersebut, dengan cara yang elok, dengan cara yang hanya menyentuh hati dia. Nah, meski nanti kemudian dia akan mengatakan kepada kita, apa tadi Bu? Usil. Bahasanya usil. Bahasa orang Betawi rempong. Rempong. Itu bahasa anak gaul sekarang ini apa? Kepo. Tahu juga Mak kepo ya? Ini gaul juga bahasa anak muda zaman sekarang itu. Tapi kalau kita nggak tahu juga, kita bisa dikepo orang ya. Jadi harus kita tahu juga makna kepo itu. Jadi kita suka kepo tapi bukan yang negatif. Kita kepo tetapi yang baik untuk kebaikan dia, agar jangan sampai dia selalu bergelimangan dalam perbuatan yang tidak baik. Karena kita pingin umat Muhammad ini masuk surga gitu. Kadang-kadang kita tegur kayak ngapain tuh? Ya itu bahaya. Itu yang asli dia. Ya biasanya itu resiko dakwah, Pak. Iya. Resiko dakwah tuh. Jadi ada satu ulama. Ini ulama nih ya, cerita ulama. Ulama tuh sudah mulia kali dia di kota tuh. Jadi ramai kali muridnya. Kalau pengajian ribuan orang datang dalam pengajiannya itu. Sesak masjid tuh kalau dia buat pengajian. Jadi suatu hari dia diajaklah oleh ulama biasa. Ulama tidak terkenal. Hai, gimana Pak Kak? Tigogo tajak dakwah, tajak Pak rumah gok. Tapakat gok yang hana jak solat, hana ibadah, gok yang pukul maksiat. Tajak langsung tak koknya, tapakat je untuk ibadah. Tajak, tayu jak pun. Oh, je cit, tigogo tak betul lagi nya. Perangkat dia ikut dengan ulama yang tidak terkenal tadi itu. Ini ulama yang tidak terkenal, memang kerjanya tu dia. Dia tak buat pengajian kemudian ramai yang ikut. Kalau dia buat pengajian sedikit dia ikut. Tapi ada kelebihan dia. Dia turun door to door. Datang ke rumah orang, nampak orang pemalas-pemalas solat, dia datang. Diajak, kasih nasihat lah, kasih ingat lah. Nah, dah berangkat ulama yang sudah terkenal ini dia menyamar. Dia tidak nampakkan pakaian hebatnya tuh. Biasa dia pakai sorban, pakai rida, pakai jubah. Mungkin dia cuma pakai pakaian kain sarung, pakai baju koko lusuh mungkin. Kemudian dia berangkatlah ikut dengan ulama biasa ini. Pergilah ke dalam kampung, bukan kampung yang dia ramai dikenal, dia pergi ke kampung lain. Ada di kampung itu terkenal satu orang yang paling batat, tidak pernah sholat jamaah. Itu targetnya. Pergilah mereka berdua ke sana. Assalamualaikum. Ada kedengaran orang sahut dari dalam. Kok lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada keluar. Waalaikumsalam. Keluarlah, buka pintu bapak dalam rumah tu. Ada perlu apa bapak tua? Orang tua ini ya. Ada apa perlu apa bapak tua? Siang-siang kasih bangun orang tidur. Oh, ini dah waktu zuhur, Pak. Tadi azan di masjid sudah berkumandang. Kami datang ke sini ajak bapak untuk sama-sama yuk. Bapak kalau tidak ada kesibukan, tidak ada kerja, ayo sama-sama kita sholat. Sholat ke masjid itu. Karena keutamaan sholat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Jadi kalau kita ingin dapat lebih pahala dari Allah Ta'ala, jangan sia-siakan sholat berjamaah. Apa jawab dari orang ini? Dijawab, kurang ajar, kalian pikir cuma kalian sholat. Saya sholat juga, tapi saya gak pamer kayak kalian. Marah dia, kena marah. Terkejut pula manikum. Biasa saya dicium tangan, kena marah sekali ini. Habis itu, dah, karena dia gak datang, dah banting pintu masuk lagi dia. Pergilah ini ulama-ulama ini. Besok datang lagi, nggak menyerah. Besok datang lagi ke orang jahat tadi itu. Ketuk, waktu zuhur lagi. Tak. Assalamualaikum. Jadi bangun. Assalamualaikum. Buka pintu dia. Kalian lagi. Ada apa lagi kalian datang ke sini? Kami tunggu kemarin bapak kan datang ke masjid. Jadi kami sayang sama bapak. Kami ajaklah bapak supaya maulah sholat ke masjid itu. Besar kali pahalanya. Rugi kita kalau sholat sendiri dalam rumah. Ya udah, kalian duluan. Katanya, kalian duluan pergi sana.
Nanti saya menyusul. Nggak datang dia, cuma suruh orang itu pergi tapi nggak datang. Besok datang lagi orang itu. Ulama dua ini pergi lagi, dia diketuk pintu, tok, assalamualaikum. Ini orang di dalam udah pasti berpikir ini pasti orang dua ini lagi ini. Nah, pasti selalu zuhur pasti orang ini dua datang lagi. Begitu dia buka, kan betul orang dua ini lagi. Apa mulai kalian? Kami tunggu bapak, katanya kemarin nyusul. Tapi bapak gak datang. Kurang ajar kalian pikir saya ini anak-anak. Ditarik ludah, diludahin orang tua ini. Ulama-ulama diludahin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, seumur hidup saya nggak pernah saya diludahi, ya Allah. Hari ini saya diludahi. Jadi barulah ini ulama tua ini, ulama yang sangat dimuliakan di kota itu, baru dia rasa begini Nabi dulu diludahi sama Abu Lahab. Nah, begini Nabi dulu waktu sujud ditaruh tai onta oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan CS-nya. Oh begini baru rasanya berdakwah yang sakit itu rupanya ya. Ini belum perang nih. Belum perang ya. Belum perang dilempar panah, ditombak, kemudian dihantam dengan pedang, dikejar-kejar dengan kuda, diusir dari kampung. Belum seberapa dakwah. Kata ulama ini, berarti hebat kamu dari saya. Saya nampak di depan ramai orang, ramai murid, ramai jamaah, ramai yang cium tangan, bahkan yang muliakan saya itu. Tapi kamu lebih mulia dari saya, kata ulama ini. Kenapa? Kamu diludahi sabar. Nah, kamu diludahi sabar. Kamu dia datang ke rumah-rumah. Sampai ada orang yang betul-betul keras hati itu berubah menjadi cair hatinya sehingga dia datang untuk sholat berjamaah meskipun tidak sering, tapi sudah mau datang. Udah alhamdulillah. Itu namanya dakwah, itu ada resiko. Jadi kalau cuma dibilang usil itu biasa. Dikepoin, dibilang kamu kepo kali, urus sendiri keluarga kamu, itu biasa. Tapi kalau ibu betul-betul berdakwah, sempat diludahin, itu baru hebat. Ya, kalau sempat kita dicaci maki, itu baru hebat. Nah itu ibu ya. Jadi ihsan itu artinya ada timbul cinta rasa di dalam hati semata dia ingin berbuat baik kepada orang lain karena semata mengharapkan keridhaan dari Allah. Dia berbuat itu bukan untuk dirinya, tapi dia berbuat itu karena Allah Ta'ala, supaya Allah sayang kepada dia, Allah juga sayang kepada saya. Jadi kita datang, kita ajak orang-orang yang sekitar kita, tapi yang paling utama itu keluarga. Maka Nabi itu mengajarkan dakwah paling utama itu kepada orang yang keluarga kita. Makanya pertama sekali kan istri Siti Khadijah. Nah, belum diajarkan kepada Abu Bakar, belum diajarkan kepada paman-pamannya. Yang pertama, yang satu kamar, yaitu istri. Kalau ibu, suami. Yang pertama kali itu diajak. Baru sudah Siti Khadijah beriman, baru diajaklah kawan paling dekat Abu Bakar, baru keluarga terdekat, misal yaitu keponakannya, yaitu Sayyidina Ali. Baru diajaklah pamannya Abbas, masuk Islam Abbas. Baru masuklah Islam Hamzah. Ya Abu Jahal gak mau masuk Islam, padahal itu pakciknya juga ada. Bahkan jadi musuh kayak Fir'aun. Tuh. Jadi itu dakwah itu pertama dalam lingkaran terdekat kita, keluarga, saudara yang masih dalam lingkungan keluarga, baru saudara dekat, baru saudara jauh, baru tetangga dekat, baru tetangga jauh, baru kawan-kawan diajak, baru siapa saja yang kita kenal kita ajak, baru orang yang tidak kita kenal baru kita ajak. Itu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata ihsan. Rasulullah ingin berbuat baik, bukan untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi. Jadi ihsan itu di situ ibu. Jadi dia ingin selalu berbuat baik kepada orang lain. Inilah orang yang paling baik dalam hidupnya. Kalau meninggal dunia, harimau mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, kemudian gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan harta, sawah, lampu sawit, istri, anak. Enggak, maksudnya meninggalkan tetapi dikenang maksudnya. Iya, meninggalkan tapi meninggalkan itu dikenang oleh orang ramai. Kalau cuma meninggalkan istri ya sudah,
Cuma istri nanti nikah sama orang lain. Meninggalkan anak, kadang anak masih ingat ke kita, kadang dia lupa kita nanti. Meninggalkan harta, habis dibagi-bagi sama anak-anak, sama cucu-cucu. Tinggalkan sawah, bagi-bagi juga. Jadi kita dapat apa dalam kubur? Amal soleh yang paling utama adalah kebaikan yang pernah kita tinggalkan selama kita hidup di dunia. Jadi orang tetap mengingat. Ketika diingat kita, yang diingat kebaikan. Bukan ketika kita meninggal, yang diingat kejahatan kita. Itu celaka kita mati dalam kubur tuh. Orang ketika sebut nama kita, kenapa tak kayak ini? Aman kamu punya haji. Ya itu yang diingat tuh. Berarti tidak ada ihsan dalam kehidupannya. Kemudian kembali lagi ya. Yakni, tadi kan tulis ikhlas, yakni menyempurnakan keelokan suatu sifat kemudian daripada diperolehnya. Yaitu sifat kemudian yang diperolehnya, sifat yang pernah diperolehnya itu diperbaiki. Selalu dia berusaha memperbaiki akhlaknya. Dia tidak pernah merasa selalu dia sudah cukup dalam kebaikan. Selalu dia tidak pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi ihsan itu selalu ditingkatkan. Hari ini ada rezeki bantu tetangga. Hari ini ada rezeki bantu orang fakir. Hari ini ada rezeki bantu orang miskin. Pokoknya ada kadang-kadang dia berpikir sama seperti ada ibu-ibu, dia punya usaha. Dia buat usaha, misalkan jualan tilam, ada baju bantal-bantal di situ, ada spray di situ, ada kasur-kasur. Dia sudah niat nih, asal saya buka toko, kalau ada orang miskin saya sedekah minimal 10.000, nanti saya bagi satu orang 2.000. Jadi kalau datang orang miskin, dia yang kejar orang miskin tuh. Orang miskin belum datang, sini kasih 2.000. Nah orang di sini kasih 2.000. Walaupun 2.000 tapi bernilai bagi orang miskin tuh. Karena orang miskin tuh keliling dia. Ya, yang mengemis kan dia keliling kan. Jadi 2.000 di sini 2.000, situ 2.000 kan banyak dapat dia. Jadi kita bagi 2.000. Jadi dia berusaha dengan niat, ya Allah, kalau saya buka usaha, saya masih bisa dari hasil usaha saya itu bisa saya sedekahkan lebih. Untuk saya, yang pokok dapat untuk saya, kalau ada lebih saya kasih sama orang-orang yang butuh. Jadi begitu dia usahanya sudah nggak ada lagi karena faktor usia, misalkan udah tua, nggak sanggup lagi buka kedai. Menangis kadang-kadang dia. Lo kadang-kadang bukan lo orang miskin dijak ke rumah lo, sana sanggup lagi jawabnya. Mana kedai le? Karena bukan le ini no. Nah kadang-kadang dia kembali lagi kepada masa lalu. Berarti dulu lebih baik saya daripada sekarang nih. Kalau dulu saya buka usaha, masih bisa saya kasih 10.000 satu hari itu 5 orang. Tapi sekarang saya sudah tua, saya nggak sanggup lagi untuk bersedekah kepada itu orang miskin yang lewat di depan jalan itu. Nah, jadi berkurang ihsannya itu ketika udah tua. Tapi itu bisa lebih sebenarnya ketika kita juga mendidik anak dengan baik. Karena kalau kita didik anak dengan baik, nah kalau punya rezeki lebih, nah tolong kamu kasih sedekah ke orang miskin minimal satu hari 10.000. Nah, dapat 5 orang berarti satu orang 2.000 saja. Rutin saja setiap hari seperti itu, ihsan itu meningkat terus. Nih ibu, ini mama udah tua, tak punya lagi usaha, tapi anaknya yang lanjutkan, itu tetap dia dapat pahala ihsannya itu dapat. Jadi kebaikan itu menurun kepada anak. Jadi orang tua menjadi contoh kepada anak dalam ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Jadi ketika ditanya, memang sekarang saya tidak lagi buka kedai. Terus nampak orang miskin ingin kasih tapi uang nggak ada. Tapi anak-anak kasih, alhamdulillah berarti udah ditutup sama anak-anak. Karena anak itu buah hati. Pahala anak jatuh juga kepada orang tua. Karena didikan orang tua kepada anak sehingga anak dia juga mau untuk bersedekah kepada orang miskin. Jadi itu ya. Nah kemudian ini sekarang kan musim corona nih. Musim corona. Jadi karena musim corona bagaimana untuk ini corona kan balak namanya nih. Corona balak apa nikmat ibu? Balak, wabah.
Corona ini wabah bencana nih. Bala bencana bagi seluruh manusia, nggak ada batas. Seluruh dunia kena. Jadi bagaimana kita menolak bala? Yang pertama banyak berdoa. Dah, ini di luar prokes nih ya. Di luar prokes. Kalau protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, ini versi agama. Dah, kalau versi agama menghindar dari corona, yang pertama berdoa. Dah, yang kedua jaga kesucian. Dawam wudu. Dawam tuh kekal terus, jaga terus berwudu. Nah, jaga terus dalam keadaan berwudu. Ibu, misalkan saya sedang berhaid. Saya berhaid di balik. Pucuk wudu. Boleh enggak berhaid ambil air wudu? Nah, orang haid dan nifas tidak sah. Nah, tapi dari sisi untuk melindungi tubuhnya daripada bakteri itu cukup untuk menjaga daripada bakteri. Kan dia sebelum tetap dia usahakan dia basuh badannya itu seperti dia berwudu meskipun tidak sah. Karena berwudu itu tujuannya adalah untuk, kalau bukan membaca Al-Quran, berarti dia untuk sholat. Nah, orang yang dalam keadaan suci bagaimana dia berwudu? Orang dalam keadaan suci dia berwudu pertama untuk sholat sunnah, untuk baca Al-Quran, atau untuk ibadah sholat fardu. Nah, orang yang berwudu, orang yang mengekalkan wudu, berarti dia selalu siap dalam keadaan suci. Pertama, keuntungan orang yang berwudu, bersih badannya. Yang kedua, suci daripada kuman. Ya kan, suci dari kuman. Yang ketiga, orang berwudu nih, hubungan dia dengan Allah nggak putus. Hubungan dia dengan Allah tidak karena kalau dia dalam keadaan berwudu, teringat dia ingin buat maksiat, lihat yang tidak baik, dengar yang tidak baik, bicara yang tidak baik, terjaga dia dengan wudu. Kemudian keempat, orang yang berwudu nih, kalau meninggal dunia dalam keadaan kembali kepada Allah, rohnya dan jasadnya dalam keadaan suci, maka sunnah sebelum tidur berwudu. Sunnah sebelum tidur berwudu. Nah, jadi yang ketiga, untuk menghindari virus corona ini, yang ketiga, dawam wudu. Kalau udah batal, ambil lagi air wudu. Dan orang yang berwudu selalu didoakan oleh malaikat. Orang yang berwudu selalu didoakan oleh malaikat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan selalu suci. Orang yang suci itu selalu didoakan, semoga Allah lindungi orang tersebut. Maka ada satu keajaiban. Dulu guru kami namanya Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali, Abuya Doktor, anak Abuya Muda Wali yang paling tua. Beliau ini sering kali kecelakaan, naik mobil selalu kecelakaan, tapi adiknya selalu selamat. Pernah satu kali almarhum Abuya Doktor naik mobil, itu satu bus itu orangnya tuh ada yang mati, ada meninggal, ada yang patah-patah, ada yang parah. Abuya cuma tergores. Keluar dari mobil bus itu beliau cuma tergores. Jadi kuncinya Abuya bilang, waktu beliau mengajar masih hidup di Pondok Darussalam dulu kan, Abuya nggak punya amal apa-apa. Memang ada baca doa, ada baca ayat. Tapi yang seingat Abuya, sebelum mau berangkat, setiap mau naik mobil selalu berwudu. Nah, jadi orang yang berwudu nih ada kemuliaan yang Allah berikan. Termasuk di dalamnya Allah selamatkan daripada musibah. Kalau meninggal baik-baik dia, bukan meninggal dalam keadaan musibah atau dalam keadaan celaka. Maka kalau untuk pada sekarang ini, zaman banyak virus corona ini, yaitu selalulah kita menjaga kesucian dengan cara berwudu. Kalau sudah batal, ambil lagi air wudu. Nah, yang kemudian udah jelas kata Nabi. Apa lagi? Tidak saja. Bersedekah untuk menolak bala. Satu di antaranya adalah dengan bersedekah. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bencana. Sedekah bisa menolak bala. Nah, termasuk di dalamnya adalah wabah, virus.
Nah, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah jangan sampai kena kepada hamba, pada suami hamba, kepada anak-anak hamba dan keluarga hamba. Kalaupun sudah kena berarti sudah takdir karena kita sudah berikhtiar sesuai dengan tuntunan agama. Ini prokes versi agama. Yang pertama apa? Doa. Jangan lupa doa. Yang ketiga apa? Yang kedua apa? Nah, sebelum jaga wudu ada lagi ya? Hah? Doa. Kemudian sedekah yang terakhir. Berwudu yang ketiga. Apa lagi? Hah? Itu cuma 3 berarti. Doa, sedekah, wudu. Doa, dawam wudu dan sedekah. Cuma 3 tadi. Saya pikir ada 5. Nah, berarti ditambah lagi dengan prokes tadi itu. Prokes versi kedokteran. Nah, 3M tadi. Doanya itu doa yang dibaca oleh doa tolak bala ketika imam sholat itu. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wa yusufal mukhtalifata wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Tambah lagi wa ta'un koruna min baladina Aceh khassa, dari negeri Aceh secara khusus, wa min buldanil muslimin amma, dan dari semua negeri umat muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau itu maha kuasa. Doa tolak bala namanya. Nah, tambah lagi sedikit karena sudah azan Ibu ya. Ya, satu lagi ya. Kita baca cepat saja. Soal jika kita ditanya orang apa arti tauhid itu, jawab bahwa arti tauhid itu yaitu mengesahkan Dia, maksudnya mengesahkan Dia Allah. Sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu pada yang diesahkan. Sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu pada yang diesahkan. Berarti kita hanya mengatakan, meyakini bahwa Tuhan kita itu satu dan tidak ada yang sekutu dengan Tuhan kita. Jadi tidak ada dua. Nah, berarti tidak ada dua. Yang boleh disembah hanya Allah, yang boleh diminta bantu pertolongan yaitu dalam doa kita hanya kepada Allah. Yang boleh menjadi tempat kita bertumpu dan mengadu hanyalah kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian jawab pertanyaan soal, jika kita ditanya orang apa arti ma'rifah. Ma'rifah itu kalau Ibu buka kamus bahasa Arab artinya mengetahui. Jawab bahwa arti ma'rifah itu yaitu mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum pengenalnya dengan nafi dan isbat. Nafi artinya tiada dan isbat artinya tetap ada. Dengan tiada dan ada. Dan ma'rifat yaitu mengenal akan sesuatu. Pertama, ma'rifat artinya mengenal sesuatu. Kemudian putuskan hukum pengenalnya dengan nafi dan isbat. Maksudnya apa? Tiada yang lain kecuali hanya Dia. Berarti Dia udah pasti hanya Allah Ta'ala. Tiada lain. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Berarti siapa yang mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan hanya diucapkan saja, tapi dia mengetahui. Dia mengerti maksud kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah bermakrifah. Berarti dia telah mengenal siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berarti apa? Tidak ada selain daripada Allah Tuhan yang layak untuk disembah. Itu pertama. Naik lagi, tidak ada yang layak untuk dijadikan sebagai tujuan dalam kehidupan kita ini kecuali Allah. Pertama, yang disembah tiada lain, hanya Allah. Yang kedua, yang dijadikan tujuan dalam hidup ini tiada lain, hanya Allah. Yang ketiga, yang ada di alam ini hanya Allah, tiada yang lain. Alam ini sebenarnya tiada, yang ada hanya Allah. Nah, sekarang bagaimana kita katakan tiada barang yang ada? Ini ilmu tauhid. Begini, Ibu. Anda nampak bayang-bayang nih. Kalau gelap tidak ada cahaya, hilang bayang-bayang. Itulah kita makhluk. Kita makhluk itu bayang-bayang. Ada tapi sebenarnya tidak ada. Dah.
Yang sebenarnya ada, itulah benda yang aslinya itu. Contoh lebih gampang lagi, cermin. Ibu bercermin ya. Hai. Itu ada orang dalam kaca itu. Sama dengan saya. Nah, itu yang dalam cermin itu bayang-bayang. Itulah makhluk, itulah kita. Hakikat